Alhamdulillah ya, pada siang hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan, serta semangat ya untuk melakukan aktivitas. Insya Allah aktivitas kita adalah aktivitas yang bermanfaat ya. Yang ini di mana kita pada hari ini melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Yang proses belajar mengajar ini masih bisa kita lakukan, masih harus kita lakukan dengan melalui daring atau dalam jaringan. Disebabkan karena memang kebijakan pemerintah pada hari ini belum bisa memperlakukan proses belajar mengajar secara normal atau pertemuan secara tatap langsung ya. Disebabkan oleh masih mengganasnya pandemi COVID-19. Bahkan hari ini rumah sakit sudah penuh ya. Jadi kalau kalian jangan sampai terjadi atau terkena COVID yang menyebabkan nanti sudah tidak ada tempat lagi untuk kita mendapatkan ruangan isolasi ya. Saya kira nanti untuk masalah COVID-19 ini kita mungkin sudah banyak mendapatkan informasi melalui media sosial, apakah WA group atau dari yang lain-lain ya. Silakan saja mana yang menurut kita benar diikuti informasinya agar tetap kita mampu menjaga protokol kesehatan kita. Oke. Jadi kita alhamdulillah sudah memasuki pertemuan keempat pada siang hari ini. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kegiatan, tentang bagaimana manajemen bisnis syariah ya. Mengapa kita harus mempelajarinya, dan kemarin ada beberapa tugas yang juga sudah saya berikan ya terkait dengan bagaimana sistem dari manajemen bisnis syariah itu. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan memberikan materi tentang akad ya dalam transaksi ekonomi syariah. Jadi kita tahu sebenarnya yang paling mendasar yang membedakan antara sistem syariah dengan non syariah itu adalah akad sebenarnya. Kalau kita mungkin hari ini mengambil pembiayaan perumahan melalui syariah, mungkin kita pernah berpikir sama aja rupanya, bayarnya setiap bulan segitu juga. Malah yang konvensional itu dihitung-hitung bisa lebih murah. Ada yang berpendapat seperti itu, begitu. Ya memang bisa jadi seperti itu gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana proses akad ya dari pembiayaan yang kita dapatkan dari perbankan yang mungkin kita pilih, apakah hari ini kita mengambil konvensional atau mengambil metode syariah. Jadi secara sederhana analoginya gini. Kalau kita menyembelih ayam ya, itu kita sama-sama ya menggunakan pisau untuk menyembelih ayam. Antara konvensional dengan syariah itu seperti itu. Sama-sama kita menyembelih ayam dengan pisau, tetapi yang satu pakai bismillah, yang satu nggak pakai bismillah gitu ya. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini di pertemuan yang keempat ya, kita akan coba sedikit mendalami tentang bagaimana akad dalam transaksi ekonomi syariah, supaya kita bisa lebih memahami ya tentang bagaimana sistem akad yang ada di dalam sistem ekonomi syariah. Baik, nanti bahan-bahannya juga akan saya share, tapi hari ini saya akan berikan penjelasan dulu ya. Jadi kata akad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban.
Nah, biasa juga diartikan dengan semacam kontrak atau perjanjian. Ya, yang dimaksudkan kata ini adalah yang dimaksudkan dengan kata akad ini adalah kita mengadakan suatu ikatan ataupun persetujuan ya. Nah, jadi perjanjian itu disebut akad, yakni ikatan memberi ataupun menerima bersama-sama dalam satu waktu. Nah, yang timbul diakibatkan karena ada kewajiban ataupun adanya semacam perjanjian antara pihak pertama dengan pihak yang lain, itu disebut dengan akad. Secara sederhana itu ya. Kalau dalam pengertian menurut oleh Syed Sabiq ya, makna akad itu adalah berarti ikatan dan persetujuan. Jadi kalau misalnya Anda sudah melakukan akad terhadap apapun ya, di dalam melakukan sebuah perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua dan seterusnya, itu artinya ketika sudah akad berarti Anda sudah setuju. Sama kalau misalnya kita yang sudah menikah itu kan ada yang namanya akad ya. Akad di dalam pernikahan itu ijab kabulnya, berarti Anda sudah setuju untuk dinikahi. Akad nikah, sudah setuju untuk dinikahi atau sudah setuju untuk menikah, begitu. Jadi secara sederhananya akad itu adalah persetujuan, begitu. Tetapi sebenarnya juga ada beberapa pendapat ya yang disebutkan oleh Hasbi As-Siddiqi ya, bahwa pengertian akad itu adalah perikatan atau mengumpulkan ya. Oke, sebentar sebelum saya lanjutkan, tolong yang baru masuk itu moodnya dimatikan ya, volume speaker di di handphonenya atau di laptopnya. Ada Algoni, tolong matikan. Tamrin, Agung, Aci ya. Supaya suara yang dari sana nggak masuk ya. Jadi akad itu adalah perikatan, persetujuan antara kedua belah pihak ya, yang apabila kita sudah setuju maka disebut dengan akad. Kira-kira begitu. Sedangkan definisi akad menurut istilah atau fuqaha dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi akad itu adalah perikatan antara ijab dan qabul. Aduh, masih ribut ya. Tamrin Kwansing, tolong matikan mood volumenya. Sama Acileha. Acileha sama Tamrin Kwansing, tolong matikan mood volumenya ya. Karena masuk suaranya ke dalam. Ya. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Jadi definisi akad itu adalah sekali lagi adanya suatu perikatan ya, persetujuan antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak itu sudah menyetujui terhadap butir-butir perjanjian yang dalam perjanjian itu terungkap ya hak dan kewajiban ya, bagaimana orang itu kemudian mensepakati sebuah perjanjian. Ini kayaknya belum mati nih Tamrin sama Aci nih mood volumenya. Caranya tekan dulu gambarnya. Nanti kemudian keluar gambar seperti mic. Kemudian di off kan gitu ya. Tamrin ya. Tolong Tamrin. Oke gitu ya. Baik. Belum. Tahu caranya? Oke, jadi sekarang sebenarnya kalau di konvensional juga ya dia tetap akad juga namanya. Tetap akad. Karena apa? Ketika kita melakukan peminjaman pembiayaan di bank-bank konvensional, kita kan setuju dengan apa yang menjadi kontrak ataupun butir-butir perjanjian yang kita sudah kita pelajari mungkin sebelumnya. Aduh, Pak Tamrin ini masih mati, masih hidup volumenya, masuk suara anaknya jadinya. Caranya
klik di gambar, keluar gambar seperti mic itu, kemudian di off kan. Kamu tekan gambarnya. Kan ada ya, kamu tekan, klik ya seperti gini kan. Nanti keluar dia ada seperti gambar mic. Yang pas ada gambar mic itu kamu matikan. Kalau mau matikan video, matikan video. Kalau misalnya mau sebentar entah kemana kan, ya gitu ya. Ini harus belajar juga kita nih tata cara untuk bagaimana melakukan kegiatan daring. Ada kayak gambar mic itu, ya. Setelah itu ditekan, diklik gitu, ditekan pakai jari. Belum bisa ya, masa belum bisa? Aduh, gimana nih? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu jangan ada suara di tempat kamu. Baik. Jadi sebenarnya kegiatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik yang bersifat konvensional maupun perjanjian-perjanjian lain di dalam bisnis, itu kita sebut semuanya dengan akad begitu. Hanya saja ada akad yang bersifat syariah gitu ya kan, ada akad yang sesuai dengan kehendak syariat gitu kan, dan ada yang tidak berkehendak sesuai dengan syariat. Masih masuk kayaknya suara Pak Tamrin nih. Belum bisa ya. Jadi kan kalau kita melihat di layar handphone kita, itu kita tekan aja foto kita tuh, nanti keluar dia. Keluar gambar mic dengan video. Setelah itu kita klik gambar mic-nya itu, nanti dia akan off. Karena suara motor di depan rumah kamu pun terdengar di sini gitu. Ya. Udah mati dia. Oke. Itu karena dia nggak generasi Z ya, generasi X ya. Bingung kalau anak kita cepat itu. Oke, saya lanjut lah ya tentang akad nih ya. Jadi yang paling penting dalam materi kita ini, jadi bagaimana akad kita itu berkehendak sesuai dengan syariat. Maka supaya akad kita itu berkehendak secara syariat, ya tentunya kita harus tahu apa butir-butir perjanjian itu apakah mengandung nilai-nilai syariat atau tidak begitu. Misalnya ya kalau misalnya ada orang buat perjanjian ya sama-sama ngerampok bank gitu ya, itu dia berakad juga untuk bagaimana bagi hasil, tapi itu akad yang tidak berkehendak sesuai dengan syariat begitu. Misalnya ada jual beli begitu kan, di dalam perjanjian tersebut kita tidak memberikan informasi yang sebenarnya tentang bagaimana produk tersebut begitu ya. Ya itu memang berakad tapi tidak sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh ada unsur menipu, tidak ada unsur yang bersifat riba, tidak ada unsur yang bersifat mengalami atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Karena kita ini kan manajemen bisnis syariah. Jadi memang untuk melakukan kegiatan akad atau melakukan sebuah persetujuan dalam sebuah kegiatan apapun, bisnis tahapan namanya ataupun pinjam meminjam, maka sebelum kita menyetujui, kita harus pelajari juga apa butir-butir dari isi perjanjian tersebut. Kalau misalnya salah satu pihak merasa keberatan dan itu seperti dipaksakan karena keadaan, bisa jadi itu
akadnya juga batil begitu. Jadi perjanjian kita tidak sesuai dengan syariah juga. Maka dari inilah kita perlu memahami ya tentang bagaimana sesungguhnya akad-akad yang harus dipahami dalam manajemen bisnis syariah. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur dalam akad ini ya. Jadi sebagaimana sudah disebutkan di awal bahwa akad adalah sebuah perikatan perjanjian, adanya ijab dan qabul. Ijab itu berarti semacam menyampaikan, kemudian qabul itu berarti menerima ya terhadap apa yang disampaikan tadi, sehingga terjadilah persetujuan tadi. Maka berdasarkan definisi harus ada 3 unsur yang terkandung di dalam akad. Yang pertama yang namanya dalam bisnis syariah ya. Yang pertama namanya pertalian ijab dan qabul. Pertalian ijab dan qabul ini adalah, kalau ijab ini adalah pernyataan kehendak. Jadi ketika kita nanti ingin mengambil sebuah pembiayaan dalam syariah ya, dalam sistem syariah, itu wajib pihak perbankan melalui perwakilan pegawainya itu memberikan pernyataan kehendak. Jadi semacam kita tuh bersalaman seperti menikah itulah. Ada pernyataan ya. Pernyataan itu dari pihak pemberi pinjaman kepada si nasabah tadi disebut dengan ijab. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak ya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul itu adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak ya terhadap yang disampaikan oleh si yang tadi ya menyampaikan ijab tadi ya. Jadi apa yang membedakan dengan konvensional? Seringkali konvensional tidak adanya ijab dan qabul. Artinya tiba-tiba ya kita sudah keluar saja daftar nilai pembiayaan yang harus kita bayar dalam setiap bulan tanpa ada pernyataan gitu. Ini walaupun sepertinya sepele ya, tapi di dalam Islam itu wajib. Kalau tidak adanya pernyataan ijab dan qabul, itu dianggap tidak sah akadnya itu. Itu yang perlu kita pahami di dalam sistem bisnis syariah. Oke ya. Abi lagi ngajar, kan jangan bersuara. Masuk suaranya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu yang seringkali membedakan. Tiba-tiba kita tanpa adanya pernyataan ijab dan qabul, kita sudah mendapatkan daftar nilai pembiayaan yang harus kita bayar dalam setiap bulannya. Kalau dalam sistem bisnis syariah itu tidak dibenarkan. Jadi setiap kita melakukan transaksi harus dinyatakan dulu dan dia menerima. Yang sederhananya ya, Bapak setuju dengan produk yang saya tawarkan ini dengan harga sekian ya. Kalau Bapak setuju ya tolong disampaikan setuju. Memang sederhana, tetapi ini memang diniatkan sebagai ijab kita. Makanya dalam bisnis itu kan sebenarnya ya harus tetap ada komunikasi. Walaupun dia sifatnya ya komunikasinya kalau sekarang kan nggak harus bicara ya, bisa melalui ya WA. Gimana Pak, ini produknya misalnya kita jual mobil. Pak, ini ada mobil tahun sekian. Ini saya nyatakan dulu ya, saya niatkan untuk sebagai ijab saya. Ini mobil tahun sekian, kondisi mobil sekian, harga sekian. Bapak setuju Pak? Ketika dia jawab setuju, berarti dia qabul. Ketika kita menawarkan, berarti kita ijab. Tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita menyatakan itu adalah kita niat untuk menyatakan ijab tadi. Supaya apa? Supaya itu menjadi salah satu syarat ya, syarat bahwa adanya akad di dalam proses bisnis syariah. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Syaratnya harus adanya pertalian ijab dan qabul, adanya pernyataan dan adanya pernyataan
penerimaan dari si pihak lain. Kemudian yang kedua, selain tadi ada ijab dan qabul, kemudian harus dibenarkan melalui syariat atau syarat. Jadi akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara atau syariat ajaran agama, ya, yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, ya. Nah, jadi objek yang ditransaksikan itu ya harus halal gitu. Misalnya kita ijab kabul tapi ijab kabulnya itu menjual laptop curian begitu. Nah, itu tidak dibenarkan juga, artinya batal juga. Artinya akadnya tidak sah begitu. Nah, karena batil dia. Jadi misalnya termasuk juga menjual hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama. Nah, misalnya menjual ganja, menjual minuman keras, kemudian menjual narkoba begitu ya. Secara otomatis karena yang dijual belikan atau produk yang ditransaksikan itu adalah produk yang batil, maka secara otomatis di dalam Islam itu secara otomatis ya akadnya batal dan dianggap tidak sesuai dengan syariah, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya akad yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah perjanjian, maka nanti kan ada butir-butir perjanjian yang di situ menggambarkan tentang hak dan kewajiban, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Di dalam kaitannya dengan perjanjian tadi ini, maka sebenarnya harus tertuang dengan jelas apa konsekuensi hukum, ya, apabila ada pihak pertama atau pihak kedua yang tidak memberikan ataupun tidak memenuhi janji ataupun ya kalau dalam bahasa hukumnya wan prestasi atau ingkar janji. Jadi harus dijelaskan dengan seksama, dengan jelas ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu bisa jadi mungkin kalau dalam perdata ya dia bisa denda, ya, kalau pidana bisa penjara dan seterusnya. Ya, intinya kalau misalnya di dalam akad yang sederhana, misalnya kita melakukan jual beli mobil bekas tadi, terus dalam perjanjian tersebut ya kita mungkin memberikan garansi selama sebulan. Jika dalam waktu sebulan terjadi kerusakan, maka ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh si penjual mobil tadi. Misalnya apa? Dialah yang memperbaiki selama memang sumber kerusakannya disebabkan oleh memang kondisi mobil tersebut, bukan karena disebabkan kecelakaan yang sudah dilakukan oleh si pembeli mobil tadi begitu. Jadi makanya nanti kalau kalian membuat perjanjian bisnis atau melakukan semacam jual beli, itu juga harus dijelaskan, ya, butir-butir dari konsekuensi yang harus diterima, ya, baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua apabila kedua belah pihak tidak memenuhi satu persyaratan untuk memenuhi janji yang sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Oke, sekarang saya minta respon Anda. Apakah sampai sini paham kira-kira? Oke. Paham ya? Insyaallah paham ya? Oke ya. Oke, kalau udah paham tutup lagi apanya? Moodnya, volumenya. Oke, sebagai pengalaman pribadi saya juga mengambil pembiayaan, ya. Saya mengambil pembiayaan itu perumahan itu di Bank Muamalat yang insyaallah tinggal 2 tahun lagi. Juga saya mengambil pembiayaan mobil saya itu di BMT, ya. BMT BMT itu semacam
Baitul Mal ya, Baitul Mal yang modelnya itu memang murni secara Islami, itu di BMT Abdurrab ya. Kebetulan direkturnya teman saya, dan saya kebetulan juga ketua koperasi BMT Al-Kifah yang berkantor di Masjid Agung An-Nur ya. Jadi karena kita sudah tahu pentingnya menjalankan syariah ini gunanya agar kita mendapatkan keberkahan sebenarnya dalam kehidupan. Kalau kita hitung-hitung dari tabel-tabel yang kita terima ya, untuk kita membayar setiap bulan, ya kadang-kala kita hitung kayaknya dengan konvensional lebih kurang sama saja, atau mungkin sedikit lebih mahal ya. Biasanya kalau di syariah itu dia flat ya kalau pembiayaannya. Jadi kalau di konvensional dia biasanya bisa berfluktuasi. Dia tergantung tingkat bunga. Semakin tinggi bunganya, maka semakin mahal kadangkala ya. Kan bank itu kan tingkat bunganya itu tergantung regulasi ataupun kebijakan dari pemerintah atau dari BI atau dari bank dia sendiri untuk menetapkan secara nasional. Nah, kalau di syariah itu tidak berlaku yang namanya bunga, tapi dia bersifat flat ya, bersifat flat. Bisa jadi mungkin lebih mahal, tapi kita ingin mendapatkan keberkahan. Dan ketika kita mendapatkan pinjaman tadi atau pembiayaan, kita memang dijelaskan secara detail bagaimana perjanjian rinciannya. Kemudian kita bersalaman antara pihak bank dengan kita. Kemudian ada semacam pernyataan ijab kabul ya. Ijab kabul itu biasanya ya semacam pernyataan penjelasan tentang bahwa pihak perbankan tadi ya memberikan pembiayaan kepada kita, nanti dalam bentuk akadnya itu bisa jadi ijaroh ya. Jadi kalau ijaroh itu seperti sewa menyewa, yang kemudian sewa menyewa itu pada akhirnya akan dimiliki oleh si pemilik si penyewa tadi ya. Itu konsepnya begitu ya biasanya ya. Kalau mudharabah atau murabahah itu ada perjanjian bagi hasil ya, yang pihak pemberi modal dengan pihak penerima modal kemudian melakukan kerjasama untuk sebuah bisnis. Itu masing-masing berbeda dia modelnya. Tapi yang paling terpenting sesuai dengan unsurnya tadi ada 3. Yang pertama adanya ijab kabul, pernyataan. Kemudian yang kedua ada pernyataan ijab dan pernyataan kabul. Yang kedua harus harus bisnisnya atau perjanjiannya harus sesuai dengan syariah, tidak batil, tidak sesuatu yang tidak dibolehkan. Misalnya ijab kabul, tapi untuk menjual orang, menjual narkoba, menjual barang curian itu tidak dibolehkan juga. Yang ketiga, di dalam perjanjian itu ada konsekuensi-konsekuensi. Ini penting karena jangan sampai nanti setelah kita melakukan akad, ijab kabul ataupun perjanjian, Islam tetap memberikan porsi ya. Porsi apa? Porsi keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan, biar kedua belah pihak itu jangan merasakan dirugikan. Jangan sampai nanti kita, loh ini kamu nggak bayar ya pembiayaannya, ini gimana gitu. Bagaimana kemarin akadnya kalau tidak bayar, konsekuensinya seperti apa? Apakah ada toleransi selama beberapa hari, misalnya kayak COVID begini kan, atau memang seperti apa? Makanya harus dijelaskan secara detail. Makanya dalam Islam itu sekali lagi yang namanya perjanjian itu adalah sesuatu yang betul-betul memperhatikan aspek ini ya, kesepakatan secara detail supaya kedua belah pihak itu jangan sampai saling menzolimi ya. Kalau udah saling menzolimi nanti dikhawatirkan hilangnya keberkahan dalam sebuah bisnis, dan justru kita sama seperti berniat untuk melakukan semacam ya penipuan ya. Oke, ini sebagai pengertian akad dan unsur-unsur akadnya. Kemudian ada bentuk-bentuk akad ya. Kalau tadi kan unsur-unsur akad ada 3. Tadi ada unsur-unsur akad, sekarang ada bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syariah. Jadi yang pertama
bentuk-bentuk akad ya, prinsip-prinsipnya dulu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami di dalam proses akad tadi, pertama adalah asas suka sama suka ya. Jadi yang pertama adalah asas suka sama suka. Tidak boleh ada pihak yang terpaksa. Tidak boleh ada pihak yang merasa tertekan. Tidak boleh ada pihak yang merasa salah satunya dikondisikan gitu ya. Nah, jadi memang kita sudah punya suatu kesadaran bahwa kita akan melakukan sebuah perjanjian ya. Dan dalam perjanjian tersebut kita pahami apa isi perjanjiannya dan konsekuensinya, dan kita paham betul bahwa perjanjian ini berdampak seperti apa kepada kita, sehingga atas pengetahuan itu kita ya melakukan perjanjian dengan asas dasar suka sama suka ya. Sebenarnya ini prinsip ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an ya, di surat keempat ayat 29 ya, di 4 surat apa An-Nisa ya. Nanti coba aja dicek ya. Jadi adanya kerelaan ya, kerelaan. Jadi kerelaan itu ya bukan kerelaan yang semu, tapi betul-betul adanya keikhlasan. Jadi nanti kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya begitu. Jadi itu ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai setelah kita nanti melakukan akad, setelah selesai akad sudah kita tanda tangan dan kita setuju, setelah itu kita komplain, kayaknya nggak cocok nih ya. Kok seperti ini akad kita, setelah kita jalan sekian bulan atau hampir setahun, kita masih ada 3 tahun atau 4 tahun lagi, baru kita protes. Kemudian dengan berbagai macam alasan kita, kemudian kita tidak mau memenuhi kewajiban kita. Ini yang nggak dibolehkan ya. Kemudian adanya asas keadilan. Nah, makanya kalau misalnya dalam ekonomi syariah ini, karena kedua belah pihak sudah memahami tentang konsep syariah dan diasumsikan mereka adalah orang-orang yang memang berorientasi kepada ajaran aturan agama, terutama agama Islam dalam hal ini. Jadi ada semacam komitmen yang sudah kita tanamkan bahwa kita tidak akan bermaksud untuk menipu. Jadi orang-orang yang melakukan akad syariah ini biasanya memang ya diasumsikan sudah memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik. Ada kekhawatiran bagi dia kalau misalnya di dalam proses bisnis ini nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, makanya nanti betul-betul ya ada konsep semacam asas keadilan ya. Keadilan dalam hal ini tidak hanya terletak pada barang tersebut saja ya, tapi bagaimana cara memperolehnya, cara mendistribusikannya, penggunaannya dan pemanfaatannya. Nah, jadi adanya asas keadilan baik pihak yang menjual ataupun pihak yang membeli. Kadang-kala gini ya, ini sebenarnya bisa saja terjadi. Ada orang yang lagi butuh uang ya. Apalagi sekarang Covid ya. Dan tahu orang ini butuh uang. Kemudian kita punya uang. Kemudian kita rayu orang tuh, dia suruh jual asetnya. Udahlah, kau jual aja tanah kau lah. Kan sekarang lagi butuh uang kau nih kan, gitu kan. Sebenarnya tanahnya misalnya harganya 200 juta. Tapi karena kita tahu bahwa dia lagi butuh uang, ya. Itu kemudian kita rayu dia supaya dia jual setengah, 100 juta. Sebenarnya sih bisa jadi akadnya sah gitu. Ketika dia mau gitu. Tapi kita sebagai seorang yang memahami ekonomi syariah Islam, ini tidak adil sebenarnya. Tidak adil, mentang-mentang dia butuh uang, kemudian kita rayu dia untuk supaya menjual tanah itu murah. Padahal harga pasarannya kan tidak segitu. Ya mungkin seandainya lebih murah, tapi nggak sejauh itu murahnya. Nah, ini hal yang seperti ini bisa jadi terjadi begitu. Nah, atau mungkin sebaliknya, kita tipu orang. Kita bilang, oh tanah ini kemarin baru ditawar sama orang nih dengan harga 300 juta. Udah sama aku jual jadi 200 juta aja lah gitu ya. Ada juga yang begitu cara
menawarkan suatu barang, sehingga ini juga tidak adil ya. Oke, baik ya. Kemudian yang ketiga, harus saling menguntungkan ya, harus saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ini nanti bisa dilihat di Al-Quran di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278-279 ya. Secara eksplisit ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah dengan mengandung unsur riba. Jadi unsur riba ini ya yang selama ini sering kita praktekkan ya. Kita minjem uang 100 juta ya. Uang ini terserah kita mau belikan apa. Jadi nggak ada akad yang jelas. Mau kita untuk rehab rumah, terserah kita. Mau untuk beli mobil, terserah kita. Mau untuk biaya sekolah anak, terserah kita. Nah, dalam konvensional begitu dia, nggak peduli dia. Yang penting setiap bulan 10 kali bayar. Kalau kita pinjam 100 juta misalnya, pokoknya setiap bulan kau bayar 11 juta. Jadi 1 juta itu bunganya begitu. Nah, ini yang nggak dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan kalau dalam ajaran agama Islam, kalau kita pinjam 100 juta misalnya, itu harus disebutkan untuk apa. Kalau misalnya beli mobil, ya kita dulu yang membelikan mobilnya, kemudian nanti dibuat akadnya seperti apa. Apakah pinjam sewa sampai ada kepemilikan? Kalau misalnya untuk sewa, untuk bayar sekolah anak, nanti model akadnya beda lagi. Apakah ini pinjaman kebaikan atau apa? Kalau untuk sewa rumah atau untuk pembiayaan rumah beda lagi. Itu yang membedakan ya. Jadi lebih detail gitu. Kemudian adanya asas tolong menolong dan saling membantu ya. Jadi selain saling menguntungkan, sebenarnya sifatnya itu karena saling tolong menolong dan saling membantu. Jadi nanti bisa dicek di surat kelima ayat kedua. Jadi berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia itu dianjurkan ya untuk saling membantu dan tidak saling memeras atau saling mengeksploitasi. Ini sering terjadi ya, itu di desa-desa. Di desa-desa itu ada yang namanya sistem ijon ya. Sistem ijon tuh begini. Ini petani ini butuh biaya modal untuk operasional dalam aktivitas pertanian. Katakanlah dia menanam padi atau menanam jagung. Karena dia butuh pupuk, dia butuh modal, ada tengkulak yang memberikan pembiayaan kepada dia. Udah kau pakai uang aku, silakan beli pupuk, tapi syaratnya nanti kau beli. Kau jual padi ini sama aku dengan harga sekian. Sehingga ketika dijual harganya jatuh karena membeli suatu barang yang belum jelas barangnya pun nggak boleh. Jadi nggak boleh sistem izon tuh ya. Kita beli pohon rambutan, rambutannya belum berbuah tapi sudah kita beli. Nanti kalau dia berbuah nanti aku beli, itu nggak bisa. Nah, atau kita beli padi, padinya belum jadi, kita modali nanti dia menjual barang dengan harga murah, itu tidak boleh dalam Islam. Jadi jelas dalam proses akad pun harus jelas apa yang diperjualbelikan. Barangnya ada dan jelas ya. Barangnya apa? Apakah barang itu barang yang halal atau barang yang haram? Kalau barang yang halal tentu dibolehkan. Kalau barang yang haram itu tidak dibolehkan. Oke ya. Saya kira sampai di situ dulu tentang akad ini. Kira-kira ada pertanyaan? Kita sudah 45 menit belajar nih. Ya. Silakan.